Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis asy-syarif. Sahabat ihsan yang berbahagia, alhamdulillah kita semuanya pada hari ini ya, berada di bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah ya, bertepatan dengan bulan Maret 2024 ya. Tidak setiap orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup atau bisa melaksanakan segala kegiatan yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabat ihsan yang berbahagia, bulan Ramadan ini sering dikatakan oleh orang ialah bulan yang paling mulia ya, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling hebat gitu, yang paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mengapa terjadi semacam itu? Mengapa terjadi demikian dikatakan yang paling mulia? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di bulan Ramadan ini yang pada bulan lain tidak ada. Misalnya yang umpamanya di dalam bulan Ramadan itu terjadi adanya nuzulul Quran. Nuzul Quran itu arti turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, bulan suci Ramadan. Tanggal 17 ini berdasarkan mayoritas ulama ya. Para ulama mengatakan kebanyakan tanggal 17 Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama di surat Al-Alaq itu, yaitu di Gua Hira ya, atau di Gunung Sur, Jabal Sur. Ketika Nabi sedang ta'annus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Indonesia ini, di tanah air kita ini, setiap tanggal 17 Ramadan itu ada kegiatan yang namanya Nuzulul Quran, yaitu diturunnya Al-Quran Karim terjadi pada bulan suci Ramadan. Kelebihan yang kedua pada Ramadan ini ialah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia juga termasuknya. Karena dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih bagus dibandingkan dengan 1000 bulan ya. Jadi barang siapa di antara kita ini ingin yang mendapatkan falal yang luar biasa pada bulan suci Ramadan ini, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan malam yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang ketiga, para sahabat ihsan yang sekalian yang berbahagia, dalam bulan suci Ramadan ini terjadinya peristiwa besar dalam sejarah Islam, namanya Perang Badar ya. Jadi Perang Badar ini antar umat Islam dengan kafir Quraisy saat itu sebenarnya tidak seimbang ya. Kalau kafir Quraisy itu sudah puluhan ribu jamaahnya itu yang akan ikut perang itu. Sedangkan umat Islam sangat sedikit masih ratusan orang. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pada saat itu bisa memenangkan dalam peperangan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan kasuratan bi'idznillah. Banyak di antara kita ini ya bisa menangkan pertarungan padahal kelompok paling kecil
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada perang Badar itu. Mengapa dalam perang Badar itu terjadinya kemenangan pada umat Islam? Karena apa? Semboyan mereka itu adalah yuqtalu aw yaghlib. Yuqtal ingin mati syahid mereka itu kebanyakan. Aw yaghlib atau menang. Jadi artinya yang menyebabkan umat Islam pada waktu itu menang dalam perang Badar itu karena imannya masih kuat itu. Sebaliknya hadirin sekalian, pada waktu perang Uhud umat Islam banyak yang jatuh itu, banyak yang meninggal, terjadi kekalahan. Karena apa? Karena sebagian umat Islam pada saat itu tergiur dengan ghanimah. Ghanimah artinya rampasan perang gitu. Jadi Nabi sudah menganjurkan kamu jangan sampai di sini, jangan meninggalkan tempat ini di atas ini. Kalau dapatkan akan bahaya. Ternyata banyak orang yang dari atas terjun ke bawah mengejar ghanimah, maka terjadi kekalahan pada waktu perang Uhud itu. Sebabnya apa? Di antaranya adalah karena imannya sudah melemah, tergoda dengan yang namanya materi, yaitu ghanimah itu. Selanjutnya pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa. Sedangkan pada hari-hari yang lain tidak ada wajib puasa itu, paling juga sunnah saja. Nanti bulan Syawal kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa 7 hari, 6 hari bukan 7 hari. Kemudian hari Senin Kemis ada puasa Daud, ada puasa 10 Muharram dan lain-lain sebagainya, itu tidak wajib. Tapi pada bulan Ramadan ini diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh itu. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah agar kita nanti menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah memberikan targhib kepada kita ya, memberikan kabar gembira ya. Kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban dan karena Allah, akan diampuni segala dosa-dosanya di masa yang lalu ya. Ini saja, mudah-mudahan nanti akibat daripada berpuasa ini kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Islam yang berbahagia, untuk mencapai nilai takwa itu barusan itu yang diharapkan oleh Allah itu tidak mudah sekali. Tidak mudah untuk mencapainya itu. Oleh karena itu, agar berpuasa kita ini bermakna ya, dalam bulan Ramadan dan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa kita ini jangan sampai hanya puasanya sekedar fisik saja, tetapi juga jiwa dan raganya kita melaksanakan puasa itu. Sehingga Imam Ghazali memberikan keterangan kepada kita tentang orang yang berpuasa ada 3 tingkatan hadis sekalian. Tingkatan yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang awam. Puasa orang awam itu bagaimana, sahabat Islam sekalian? Ialah orang yang mampu melaksanakan puasa sekedar fisik saja, yaitu al-imsaku min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari dia itu pandai atau mampu melaksanakan menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang atau yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sedangkan hal-hal yang lain tidak diindahkan. Itu puasanya orang awam itu namanya. Dia sah puasanya, tetapi belum tentu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kata-kata kam min shaimin laisa lahu min syami illa al-ju' wal 'atsy. Banyak di antara kita ini orang yang berpuasa katanya sekedar hanya lapar saja dan dahaga, tapi dia belum tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua dari sekalian, orang yang berpuasa itu ialah di samping melaksanakan puasa sebagaimana yang tadi saya katakan tadi,
menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah atau yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ialah anggota badan kita ini atau panca indahnya berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya tidak mau mendengarkan hal yang negatif, mulutnya tidak pernah ngomongin orang umpamanya, ya. Dan panca indera yang lain termasuk tangan dan kakinya itu semuanya berpuasa. Itu tingkatan kedua, namanya shaumul khas, ya. Ini insya Allah akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama itu, derajatnya itu. Sedangkan yang ketiga yang paling mulia, yang paling tinggi adalah shaumu khususul khusus, yaitu puasanya orang-orang lebih khusus lagi, yaitu ialah orang yang berpuasa lahir dan batin barusan itu. Cara berpikirnya positif, hatinya tidak pernah hasud, tidak pernah dengki kepada orang lain, gitu. Menghindari hal-hal yang ghibah itu barusan itu saya katakan itu. Nah, itu kalau orang semacam itu jiwa dan raganya berpuasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu namanya shaumu khususul khusus. Ini kebanyakannya para aulia ini, para wali-wali dan para nabi-nabi, ya, seperti itu. Sahabat Ihsan yang berbahagia, kalau kita petik dari segi hikmahnya itu dalam berpuasa ini banyak sekali sebenarnya dari berpuasa itu. Pertama kali, dengan berpuasa itu kita dilatih oleh Allah untuk tepat waktu dalam melaksanakan kegiatannya. Meskipun kita ini umpamanya sudah termasuk orang yang kuat dalam melaksanakan puasa, tapi kalau sudah terbenamnya matahari sebaiknya berbuka, ya. Itu namanya ta'jilul fitri, itu. Menyegerakan berbuka puasa disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau melaksanakan sahur sebaliknya, jangan mentang-mentang kita ini punya kemampuan, punya kemampuan berpuasa, kekuatan berpuasa, jam 12 malam sudah sahur. Ini tidak bagus, itu tidak benar itu. Jadi yang bagus menjelang subuh sekitar jam 3:30 itu atau jam 3 malam. Itu namanya takhirus sahur, mengakhirkan sahur itu. Ini artinya apa? Mendidik kita menjadi orang yang disiplin dalam kehidupan ini. Kemudian para sahabat Ihsan yang berbahagia, ya, berdasarkan ahli ilmu kesehatan, yang namanya berpuasa tidak merusak kesehatan. Tidak ada orang yang sakit gara-gara puasa, tetapi justru akan menimbulkan kesehatan berpuasa itu. Nabi mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, insya Allah akan sehat fisik kita ini. Apa sebabnya? Sebab al-ma'idah, pencernaan makanan ini selama bulan puasa pada siang hari istirahat, sedangkan hari-hari yang lain itu terus saja menggiling makanan. Nah, ini insya Allah tidak akan menimbulkan penyakit, bahkan menghilangkan penyakit. Hikmah yang berikutnya para sahabat Ihsan yang berbahagia, ya. Kita dengan berpuasa itu merasa lapar pada hari siang hari dan dahaga. Ini mendidik kepada kita menjadi orang yang empati kepada orang lain. Meskipun kita termasuk orang yang kaya raya, yang makanannya banyak, berbagai makanan tersedia, tapi bulan Ramadan dia lapar. Itu akan memberikan pelajaran kepada kita menjadi orang yang empati dan selanjutnya menjadi orang yang dermawan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan di bawah. Artinya memberi sesuatu kepada orang lain itu lebih baik dibandingkan dengan menerima dari orang lain. Yang selanjutnya, para sahabat Ihsan yang berbahagia, dalam bulan-bulan Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat tarawih. Dulu pada zaman Nabi yang namanya sholat malam itu, tarawih itu thuluthul laili, sepertiga malam, ya. Itu bagi orang yang kuat lebih bagus sebenarnya.
Sehingga para ulama-ulama kita yang mengacu kepada Umar bin Khattab melaksanakan tarawih itu bukan malam hari tetapi setelah sholat isya sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Dalam rangka apa? Melatih supaya nanti pada hari-hari yang lainnya selain Ramadan dia bisa bangun malam. Jadi shaimul laili wa qaimun nahar, siangnya dia berpuasa, malamnya bangun. Itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, insya Allah harapan Allah menjadi orang bertakwa itu akan tercapai. La'allakum tattaqun. Dan juga harapan Kanjeng Nabi, segala dosa kita di masa yang lalu akibat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.